Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Hingga pada akhirnya, setelah Ibu Sunho telah mengetahuinya, di mana saat itu Ibu Sunho memberi foto Sunho ketika dirinya masih mengikuti taekwondo. Melihat foto tersebut, Sunho berkata, "Dulunya taekwondo adalah satu-satunya hobiku." Dan Ibu Sunho menjawab, "Jika kamu ingat, saat itu kalian sangatlah antusias untuk mewakili negara. Aku kira itulah sebabnya kamu berusaha dengan keras. Ya, akan tetapi ternyata bahkan kamu tidak bertahan 3 bulan sejak itu." Tentu mendengar perkataan ibunya, Sunho pun tak bisa mengelak. Ia pun hanya bisa meminta maaf kepada ibunya. Melihat sikap anaknya seperti itu, ia pun mengelakkan nafasnya. Dirinya berpikir, entah kenapa sikap anaknya seperti orang dewasa pada umumnya. Dengan senang hati, Ibu Sunho berkata, "Ibu sangat bangga karena kamu sudah menemukan bakatmu, nak. Aku serius dengan hal ini." Mendengar ibunya mendukungnya dengan gelinang air mata, Sunho menjawab, dirinya berusaha sangat keras agar ibu tidak khawatir kepadanya. Sunho berpikir, orang tuanya ternyata lebih siap dari yang aku duga. Ya, singkat cerita, Sunho pun kini bertemu dengan Yonhee. Mengetahui Sunho datang dengan kekuatannya, Yonhee mengetahui apabila Sunho sekarang ini sedang cukup senang. Secara refleks, sambil berbalik ia pun berkata, "Nampaknya kamu kelihatannya cukup senang hari ini." Namun ketika Yonhee melihat raut wajah Sunho, ia pun sepertinya telah melakukan kesalahan. Sunho yang menatapnya layaknya seperti zombie. Dengan panik, ia berkata kepada Sunho, "Sumpah, aku tidak menggunakan skillku. Siapapun yang melihat ekspresimu, itu pasti juga akan berbicara seperti itu." Mendengar jawaban yang panik itu, sambil mengelakkan nafasnya, Sunho menjawab, "Ya, begitu ya. Baguslah kalau begitu. Terus, bagaimana dengan pencariannya?" tanya Sunho sambil tersenyum. Yonhee menjawab, "Tentu, explore tidaklah sulit untuk dicari, ketua." Dan singkat cerita, ditemani guyuran hujan yang lebat, mereka berdua pun kini mengeksplor lokasi di tengah hutan itu. Walaupun cuacanya yang kurang baik, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Dan setelah lama mereka mengeksplor hutan tersebut, Sunho pun berhenti berjalan. Melihat Sunho berhenti berjalan, Yonhee pun nampak bingung mengapa Sunho berhenti sekarang ini. Karena penasaran, ia pun mempercepat langkahnya. Namun tak disangka, Yonhee nampak sangat terkejut di mana tepat di hadapannya telah muncul sebuah dungeon. Tentu itu membuat Yonhee nampak sangat terkejut panik. Dirinya berpikir selama ini ia telah mengeksplor lokasi ini beberapa hari. Padahal jelas-jelas kemarin dungeon ini masih belum terbuka. Di sisi Sunho melihat dungeon terbuka itu, menurutnya inilah alasan mengapa dirinya tidak bisa menunggu selama 3 tahun di SMA. Ya, tentu adanya jejak dari para awaken di mana-mana, bahkan tidak hanya di satu tempat saja. Dirinya bertanya-tanya, sebenarnya ada berapa banyak para awaken yang memasuki dungeon ini. Di tengah Sunho berpikir hal demikian, melihat Yonhee kini telah bersiap-siap apabila para awaken dapat menyelesaikan dungeon itu. Mereka mau tak mau harus berduel dengan para awaken tersebut. Namun menurut Sunho, dirinya yakin
Sama seperti kita, awaken itu pasti juga sedang waspada saat ini. Akan tetapi, aku tidak pernah mengajarinya untuk mencari para awaken itu. Haha, sudah kuduga Yonhee memang cerdas. Segera Sunho memberinya kode. Karena hujan yang deras ini sulit bagi kita untuk mengidentifikasi jejaknya. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja dan lihat saja untuk saat ini. Setelah Sunho berkata seperti itu, tiba-tiba saja dungeon tersebut kini bereaksi. Merasa akan terjadinya duel, kini mereka pun mulai memasuki mode pertempuran. Sambil menunggu kemunculan para awaken tersebut, sambil menatap Yonhee, Sunho berpikir hipotermia bisa saja terjadi kepadanya. Akan tetapi dengan ide untuk tidak menutup kepalanya dengan sebuah tudung. Dengan begitu, indera Yonhee akan jadi lebih kejam lagi. Di tengah Sunho mengkhawatirkan Yonhee, nampak Yonhee terkejut mengetahui reaksi dungeon kini mulai memudar. Hingga pada akhirnya dungeon tersebut kini mulai menghilang. Melihat reaksi tersebut, Sunho pun memberi tanda kepada Yonhee untuk tetap tidak bergerak. Namun tiba-tiba saja sebuah notis sistem muncul. Sebuah dungeon telah muncul. Apa Anda ingin membuka dungeon tersebut? Mengetahui reaksi dungeon kini mulai menutup. Menurut Sunho, dungeonnya kini kembali ke posisi tersegel, dan itu berarti orang yang sebelumnya memasuki dungeon kini sudah telah mati. Di mana saat itu Yonhee bertanya kepada Sunho apa benar awakener tersebut telah mati, dan Sunho pun membenarkannya. Ya tentu Yonhee kini mulai lega. Menurutnya, setelah memasuki dungeon bersama Sunho, dungeon itu sangatlah menyeramkan. Tentu itu tidak segampang yang awaken itu duga. Hingga pada akhirnya mereka mati dengan sia-sia. Di balik perkataan Yonhee, Sunho pun berkata, itu kerja yang bagus. Kewaspadaanmu tadi itu sudah sangat benar. Jika kau mengikuti insting waspadamu itu, ya tentu saja kau tidak akan mati dengan mudah. Menurut Sunho, ini tidak terlalu merepotkan. Karena kali ini kami memiliki escape seal. Namun kita tidak akan pernah tahu ke depannya monster seperti apa yang akan muncul di dalam sana. Ketika Sunho telah memasukkan Yonhee ke dalam partinya, mereka pun kini bersiap memasuki dungeon tersebut. Notis sistem, Anda telah memasuki dungeon. Peringatan, Anda harus menyelesaikan semua kondisi terlebih dahulu untuk bisa keluar. Quiz zone terakhir telah aktif. Quiz radiation of grave telah aktif. Quiz hibernation telah aktif. Setelah membaca notis tersebut, Sunho nampak terkejut di mana quiz radiation of grave harus mereka selesaikan. Dengan serius, Sunho bertanya kepada Yonhee, menurutmu antropoda akan sangat mengerikan, bukan? Apa maksud tetua itu adalah serangga? Dan Sunho pun membenarkannya. Mengetahui mereka akan melawan serangga, Yonhee pun berpura-pura sok kuat. Sambil tertawa, ia berkata, kamu pikir aku ini apa? Ya tentu, aku tidak takut dengan serangga. Namun, kenyataannya sangatlah berbeda. Secara berlahan, tawanya kini mulai memudar, langkah jalannya mulai melambat. Hingga pada akhirnya, entah dia jijik ataupun ketakutan. Namun Yonhee saat itu nampak sangat gemetar. Dan ketika Sunho berbalik, ia bertanya kepada Yonhee, apa yang kau lakukan di sana? Ayo segera cepat. Namun belum selesai perkataan Sunho, ketika mereka sedang menelusuri dungeon itu, ya tiba-tiba saja tanah yang ia pijak kini mulai gemetar. Dan dengan sangat cepat, sebuah bayangan keluar dari tanah tersebut. Melihat reaksi itu, mereka berdua pun hanya melongo menatap ke atas. Ya untungnya, ketika bayangan itu menyerang mereka, Sunho segera memeluk Yonhee, melompat dan menghindari serangan itu. Namun, serangan tersebut belum selesai. Dengan kaki yang sangat panjang, ia segera menyerang Sunho dan Yonhee. Untung saja, reaksi Sunho sangat bagus. Dengan belatinya, ia dapat menahan serangan dari monster itu. Hingga pada akhirnya, ketika debu-debu mulai memudar, tepat di hadapannya, sebuah monster yang sangat besar kini telah muncul. Monster dengan nama Fleetgrave. Bentuknya menyerupai serangga lipan yang sangat besar. Dengan serius, Sunho menyuruh Yonhee untuk tetap waspada. Karena Fleetgrave itu sangatlah beracun. Kendalikan dirimu, karena kita ke depannya akan bertemu dengan monster yang jauh lebih menakutkan. Apa? Jauh lebih menakutkan?
Tanya Yonhye yang nampak sangat panik. Dengan seriusnya, Sunho pun membenarkannya. Ia pun menjelaskan kepada Yonhye, di antara para monster-monster yang kuat ini, beberapa monster juga memiliki wujud yang menyerupai manusia. Dengan pengetahuan sebelum dirinya regresi, menurutnya memotong antenanya akan membuat dia menjadi tidak berdaya, memisahkan kepala dari badannya dengan cara memutuskan sendi yang menghubungkannya. Ya, akan tetapi aku harus berhati-hati dengan kelenjar monster itu karena ada racun di bagian pangkal kakinya. Dengan tingkat kekuatan yang kini mulai meningkat, Sunho dengan sangat cepat menyerang monster Flipgraph. Tiap tebasan yang Sunho berikan membuat monster Flipgraph tak berdaya sama sekali. Notice system Flipgraph berhasil dikalahkan. Graph Extermination membunuh Graph 1:30. Mendengar notis tersebut, Sunho pun nampak terkejut. Dirinya berpikir bertanya-tanya, apa memang semudah ini untuk membunuh Graph? Bukankah mereka seharusnya jauh lebih kuat dibanding para Anubis? Ketika ia memeriksa mayat monster Flipgraph, Sunho memberi informasi kepada Yonhye bahwa monster ini mungkin terlihat menyeramkan, tapi mereka memiliki otak. Jika kau menganggap mereka sebagai serangga biasa, bisa kupastikan kau akan celaka nantinya. Tapi ketika mereka kehilangan inderanya, saat itu juga mereka tak bisa apa-apa lagi. Dalam artian dia akan menjadi bodoh. Namun kau harus berhati-hati hari dengan kelenjar racunnya. Jika kau tergigit ataupun tertusuk, kau akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Apakah hanya skill dan segel yang bisa menghilangkan racunnya? Tanya Yonhye, dan Sunho pun membenarkannya. Ia pun menjelaskan bahwa rasa sakit yang tak terbayangkan akan segera kau rasakan. Tapi tidak perlu takut. Racunnya akan hilang setelah beberapa hari. Bahkan nyeri yang dirasakan bisa segera hilang. Melihat Sunho membalikan tubuh monster Flipgraph, ia pun bertanya, sebenarnya apa yang kau lakukan dengan tubuh monster itu? Sambil tersenyum, Sunho memberitahunya, apabila sekarang kita masih belum mendapatkan apapun, tapi aku harus mengurus beberapa bayi produksi. Di mana saat itu, Sunho mengupas kulit monster tersebut, dan setelahnya ia pun memasukkan tangannya ke dalam tubuh mayat Graph. Melihat Sunho melakukan itu, karena saking jijiknya, roh di dalam tubuh Yonhye kini mulai keluar dari tubuhnya. Hingga sekian lama, akhirnya Sunho telah mengambil yang menyerupai stun bersinar di tubuh monster Graph. Sunho berkata, di dalam tubuh Graph terdapat stun yang sangat berharga. Karena tak tahu stun tersebut, Yonhye bertanya mengenai stun itu. Sambil tersenyum, Sunho menjawab, ini adalah magic stun. Namun saat ini benda ini masih belum berharga, tapi ini akan segera menjadi barang yang lebih berharga daripada emas. Setelah kejadian tersebut, notis sistem muncul. Gaia's Will telah diaktifkan. Musuh Anda sekarang mulai mengawasi. Melihat notis tersebut, melihat begitu banyak monster Flipgraph, menurut Sunho, Graph yang dengan mudah dikalahkan. Tentu saja itu bukanlah sebuah kebetulan baginya. Dengan percaya diri, Sunho mengaktifkan skill Seismic Wave. Dengan skill itu, Sunho dapat menghancurkan tanah yang ia sentuh. Tentu saja dengan skill itu membuat beberapa monster tidak dapat menyeimbangkan tubuhnya. Ditambah dengan skill Devil's Form telah diaktifkan. Dengan sangat cepat, Sunho menebas tiap monster Graph yang ada di dekatnya. Tiap tebasan yang Sunho berikan telah berhasil membunuh begitu banyak monster Graph dalam sekejap. Dengan hal ini, sekarang kuis membunuh Graph telah mencapai 12:30. Mendengar notis tersebut, menurut Sunho, mereka yang sudah kehilangan antenanya langsung saja menyerangku tanpa berpikir panjang. Namun, ini semua sudah aku pikirkan. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Aku sudah pernah membunuh beberapa Graph sebelumnya, tapi aku hanya terluka karena serangannya yang cepat.
Jadi begitu ya, semakin dekat kau dengan grade E, kemampuan lama itu juga akan segera kembali. Ribuan pengalaman bertarung dari hunter kelas A yang bertarung dengan seluruh kemampuannya. Tentu saja kondisiku saat ini lebih kuat daripada penilaian sistem. Sambil menyeringai, ia akan mengakhiri ini secepatnya. Mendengar perkataan itu, Yonhye nampak terkejut bingung. Melihat Yonhye seperti itu, sambil membersihkan bercak cairan merah di wajahnya, Sunho berkata, kita tidak perlu menunggu mereka untuk menyerang. Setelah berkata seperti itu, ia pun segera kembali menyerang monster graf yang tersisa. Dan singkat cerita, setelah 5 hari di dalam dungeon, setelah mereka berdua telah mengalahkan semua monster graf yang mengepungnya, nampak Yonhye telah tidak sadarkan diri akibat terkena racun milik monster graf. Di sisi Sunho, ia pun juga nampak sedikit kelelahan. Sunho berpikir sesuatu yang tidak terduga kini terjadi. Lebih dari 100 monster graf menyerang kami. Sial, ini sudah 5 hari sejak aku terkena racun mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba saja mengerumuniku? Di mana saat itu, Sunho mengingat kejadian ketika dirinya sedang bertarung melawan monster graf yang begitu banyak. Saat aku menggunakan Odin's Fury, efek ledakan dari Clone Dagger atau Man of Adversity yang pertama kali muncul. Berkat Whirlwind, peningkatan kecepatannya menjadi aktif. Dan setelah mengingat kembali kejadian tersebut, ia pun kini tersadar di mana saat ia bertarung, Yonhye telah mengaktifkan skill Bravery. Skill tersebut membuat keberanian Sunho meningkat drastis. Jadi itu yang menyebabkan ingatanku tercampur. Ini bukan sesuatu seperti aku mempertaruhkan hidupku untuk bertarung dengan kerumunan serangga itu. Aku tidak bermaksud untuk menggunakan skillku seperti ini. Ya akan tetapi, setelah berkata seperti itu, Sunho pun mengaktifkan skill Odin Rage-nya kepada Yonhye. Setelah menggunakan skill tersebut, Sunho pun nampak sangat kesakitan. Namun, setelah melihat Yonhye kini mulai bernafas dengan normal, ia pun segera membangunkan Yonhye. Hingga akhirnya Yonhye pun kini mulai tersadar. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kita sedang terpojok oleh gerombolan graf. Karena hal itu, aku berhasil melaksanakan semua kuisnya, kecuali kuis boss. Dan singkat cerita, setelah mereka beristirahat, mereka pun mulai membagi hadiahnya. Yonhye mendapatkan 2 skill aktif, yaitu Heart dan Confusion. Itu adalah skill yang membuatnya tersamarkan dengan musuh. Ya tentu saja dia mendapatkan banyak skill yang berbahaya. Tapi Yonhye juga harus mendapatkan gerakan rahasia. Namun dari semua skill yang kudapatkan, salah satu yang menonjol adalah Natural Born Person, yaitu sebuah skill atribut. Setelah semua atribut yang dimiliki aktif, ada sedikit kesempatan untuk menaikkan 1 tingkat dari atribut tersebut. Dengan hal ini, tentu saja membuat Sunho sangat terkejut. Menurutnya, bukankah ini bisa meningkatkan Man of Adversity dari tingkat S menjadi tingkat SS? Dengan kemampuannya sekarang, itu bisa menambahkan berkali lipat dari kekuatan Sunho sekarang ini. Hingga pada akhirnya, mereka pun mulai mengambil kotak dungeon tersebut dan bersiap untuk melawan boss dungeon. Sunho pun juga menurunkan keraguannya kepada Yonhye. Itu karena kita harus memulai persiapan dari sekarang. Healers adalah hal wajib ketika memasuki dungeon kelas atas. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun telah tiba. Tepat di hadapannya sebuah pilar yang cukup sangat tinggi. Kini sudah ada tepat di hadapannya. Yonhye bertanya-tanya, apa ini hanya sekumpulan pilar kan? Namun Sunho menyanggah perkataan Yonhye. Ini adalah Medium Sized Grave yang disegel. Bosnya bergantung pada benda ini. Bos utamanya bukan sebuah ancaman. Jika kita bisa menembus cangkangnya, kita bisa menghabisi Medium Sized Grave satu persatu. Setelah Sunho meraba-raba salah satu Medium Sized Grave, di saat itu juga ia dengan sekuat tenaga meninju Medium Sized Grave itu. Namun harapannya tidak sesuai kenyataan. Medium Sized Grave tersebut tidak tergores sedikit pun, melainkan tangan Sunho kini mulai gemetar kesakitan akibat kerasnya dari Medium Sized Grave itu. Namun dengan bantuan skill physical healing dari Yonhye, tangan Sunho pun kini mulai sembuh. Dengan kesal, Sunho berkata, benda ini sungguh sangatlah keras. Aku akan mencobanya dengan skill Man of Adversity.
sekalian mencoba atribut yang baru saja dirinya dapatkan. Karena ingin mencobanya kembali, dengan seriusnya ia pun berbalik menatap Yonhye. Mengetahui Sunho akan mencobanya kembali, ya tentu saja membuat Yonhye tak bisa menolaknya. Ia pun kini mulai berkeringat dingin saat itu. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.